malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 semua dimanapun berada. Berjumpa lagi di malam hari ini di Pro 2 Jaga Malam barengan sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin teman Pro 2 di Pro 2 Jaga Malam edisi hari ini tanggal 24 Oktober 2024. Nanti kita bakal sharing tentang pencaksilat dan kita juga sudah menghadirkan narasumber yang sudah ada di studio kita untuk ngebahas tentang pencaksilat. Ada atlet-atlet mudanya Natuna. Makanya teman Pro 2, kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, saat ini kita sudah bersama ada narasumber kita di malam hari ini, atlet-atlet muda yang potensial ya, yang ada di Kabupaten Natuna. Kita bakal lebih mengenal lagi pencaksilat ya, dan kita bisa bercerita sama mereka atau dengerin ceritanya mereka yang telah mengukir prestasi lah ya melalui pencaksilat ini. Oke, langsung aja aku sapa. Kita sudah hadir ada Yanti Rahma. Halo Kak. Iya, halo. Gimana kabarnya? Yanti ya panggilannya ya? Iya Kak. Oke. Kemudian yang kedua ada Ervan Kurniawan. Halo Kak. Iya. Agak tegang ya Ervan ya. Kalau Yanti sudah bisa tersenyum atau memang seperti itu bawaannya ya. Karena atlet silat gitu harus tegas gitu ya, mana tahu ya kan. Salam silat dulu lah. Kalau nggak salah silat ada salamnya kan. Seperti ini, betul? Iya. Iya. Oke, salam silat dan teman Pro 2 kebetulan teman-teman kita ini yang telah hadir bersama kita malam hari ini, mereka kemarin dapat kesempatan untuk mewakili Natuna di Popda 2024 kemarin ya. Iya. Betul ya. Oke, dan alhamdulillah kalau nggak salah ya mereka ini berhasil meraih medali perunggu ya. Iya. Oke. Jadi kita mau sharing-sharing aja cerita-cerita, mungkin ada di antara kita yang belum terlalu tahu ya untuk silat itu seperti apa di Natuna ini, perguruan silat atau tempat latihan silat tuh ada di mana saja gitu kan. Mungkin ada adik-adik yang masih kecil-kecil nih dari SD ataupun bahkan dari TK ya, udah juga bisa ikutan untuk latihan silat ya bareng teman-teman gitu. Itu di mana aja bisa gitu. Mungkin teman-teman di sini Ervan dan juga Yanti bisa lebih memperkenalkan gitu. Nah, jadi buat teman Pro 2 juga nih yang lagi stay tune dengerin kita di Pro 2 Jaga Malam hari ini, kamu juga bisa tinggalkan pesan atau komentar karena kita juga live YouTube ya di YouTube channelnya RRI Ranai, kemudian juga bisa monitor melalui RRI Digital. Oke. Nah, kita mungkin kenalan dulu, ada Yanti Rahma. Ini aslinya dari mana, Dek? Dari Desa Ceruk. Desa Ceru. Oh, nggak jauh ya dari sini ya. Iya. Ya, maksudnya lumayan kalau dari Sepempang ke Curug daripada ke Ranai ya. Iya. Oke, ada Yanti dari Curug. Nah, Yanti kalau boleh tahu sekarang sekolahnya udah sekolah apa nih? SMP atau SMA? SMP Kak. Oh iya, masih SMP ternyata di kelas Kelas 3. kelas 3. Nah, kemudian ada Ervan Kurniawan, panggilannya Ervan ya. Iya Kak. Oke, Ervan ini asalnya dari mana? Asalnya saya dari SP1 Kak. Oh, dari SP. Ini jauh-jauhan ya. Oke, nanti kita bakal tanya apakah tempat latihannya sama gitu ya, karena mungkin di sini kan ada beberapa tempat latihan ya untuk silat ya, mengikuti kawasan juga mungkin ya, nggak mungkin kan yang dari Ceruk latihannya ke SP atau kebalikannya gitu ya. Oke, nah jadi kalau Ervan ini SMP atau sudah SMA?
Sekarang saya sudah SMA kak. Iya. Duduk di bangku kelas 10. Iya, SMA mana? SMA 1 Barat Tengah kak. Oh, SMA 1 Bulu Tengah. Kalau Yanti? SMP 1 Bunguran Tengah juga kak. Oh, saya di sana. Oh iya, jauh sekali saya. Oh iya, sorry. Berarti tinggalnya di Aceh sekarang. Berarti kalian satu latihan nih silatnya? Iya. Oh iya, pantesan. Tadi kirain di Ceruk tuh ada juga gitu. Oke. Nah, bawa tenang aja. Kayak mau ujian aja. Slow. Di sini gurunya nggak ada nitipin soal ujian, tenang aja ya. Oke, jadi teman-teman Ervan dan juga Yanti ini alhamdulillah kemarin mewakili Natuna dalam ajang Popda 2024 di Batam ya. Iya. Oke, Iya, di di Batam. Batam kemarin alhamdulillah nih berhasil bawa pulang medali perunggu. Nah, gimana nih perasaannya, kita tanya ke Ervan dulu. Gimana nih perasaan Ervan kemarin udah berhasil bawa medali perunggu nih atas nama Natuna gitu di ajang Popda tuh, gimana rasanya Ervan? Perasaan saya pas dapat juara 3 tuh sangat senang kak. Sama terharu juga kan. Karena banyak yang udah support teman-teman dan pelatih, terutama orang tua yang selalu mendoakan kita pas bertanding. Oke, kalau boleh tahu Ervan ini sejak kapan nih mengenal dunia persilatan nih Ervan? Saya kenal dunia persilatan tuh pas kelas 9 SMP kak. Tahun 2022. Iya, itu baru mulai mengenal atau sudah mulai latihan itu di tahun itu? Kalau tahun itu udah mulai latihan kak. Oke, kita next ke Yanti lagi ya. Kalau Yanti sendiri gimana nih perasaannya, masih SMP nih gitu ya, udah berhasil bawa medali juga nih untuk Natuna di ajang Popda, gimana rasanya? Ya, perasaan saya senang kak bisa bawa medali perunggu, terharu. Habis itu bisa banggain orang tua juga. Oke, kalau Yanti sendiri sejak kapan nih udah mulai ikut latihan silat? Yanti dari kelas 5. Oh, dari SD ya, dari kelas 5 SD ya. Berarti ini seniornya nih. Iya kan? Iya. Ini duluan nih, walaupun dia sekarang masih SMP kan. Iya. Duluan Yanti ternyata latihannya. Oke, nah kalau untuk di Natuna sendiri ini mungkin ada beberapa tempat latihan silat ya, atau bisa kita bilang dengan perguruan silat seperti itu. Kalau teman-teman berdua ini tadi bilangnya latihannya satu tempat, berarti dari pusat latihan yang sama gitu ya. Iya. Dari kan ada beberapa, ada HIMSI, ada PSHT seperti itu kan. Nah, kalau untuk Yanti sama Ervan Kurniawan dari PSAT Pusat Satu Madiun. Pusat Madiun. Oke, berarti di Natuna ini ada HIMSI, PSHT Pusat Madiun, sama satu lagi? PSAT ini. Ada BSAT sama Kerasakti juga ada. Oh iya, ada banyak ya ternyata ya Ada untuk banyak. perguruan silat sendiri. Nah, kalau untuk di Popda kemarin itu dari Natuna sendiri mengirimkan untuk atlet silat ini tuh di kategori atau nomor apa aja tuh kan yang berhasil bawa medali perunggu, kan kalian di kategori apa? Laga. Di Laga kak. Berarti yang Ervan sama Yanti dari Laga. Nah, kalau kemarin di Popda itu kita Natuna ngirim di kategori apa aja selain Laga? Seni Mm-mm. sama laga aja kalau dari pencak silat. Oh ya, di pencaksilat, seni dan Laga. Laga. Oke, jadi kemarin pas di Laga kalian berdua itu berhadapan dengan atlet mana? Kalau saya pas di Batam itu berhadapan dengan atlet Anambas kak. Oke. Alhamdulillah menang. Iya. Kalau Yanti sendiri? Yanti dari atlet Karimun. Pas itu kalah sih, cuman dapat bye jadi menang, dapat medali perunggu. Oh gitu, oke. Jadi kirain ya, sebelumnya kan kalian yang diutus berdua nih, kirain kalian itu sekaligus gitu, kayak satu tim, bukan ya?
Jadi masing-masing gitu ya. Kamu dapat lawannya kamu dapat lawannya kamu gitu. Iya. Bukan yang berdua terus dapat lawan berdua, bukan seperti itu ya. Bukan. Oke. Nah, Yanti ya, karena Yanti ini udah lama nih latihan silatnya. Mungkin kakak juga pengen lebih tahu. Kemudian juga teman-teman Pro 2 yang lagi nonton kita juga mungkin ada yang belum terlalu tahu gitu ya. Kalau untuk di silat itu ada apa aja tuh? Mungkin untuk dijelaskan secara umum saja ya. Misalnya untuk laga itu apa, kemudian yang seni itu apa gitu. Silakan Yanti. Kalau laga nih dia apa ya? Dia tuh lebih ke poin untuk dia tuh pertandingan antara lawan sama lawan. Habis itu tendang. Melatih pukulan sama tendangan lah, Kak. Oh gitu. Ya kalau misalnya seni dinilainya dari gerakannya. Kalau gerakannya nggak kelihatan sama jurinya nggak bakalan dinilai. Oh iya gitu. Berarti kalau yang di laga nih yang sangat berperan itu fisik ya, Iya, kekuatan fisik gitu. Kalau seni itu kayak mirip-mirip tarian atau tapi lebih ada power gitu ya. Kalau kita lihat sekilas ya, nonton sekilas. Nah, oke, kalau itu mungkin dari pandangan Yanti. Kalau dari Erpan sendiri seperti apa Erpan? Untuk silat itu bagi Erpan tuh seperti apa? Bagi saya silat itu terutama adalah gerakan yang bagus ya, karena setiap hari dilatih adalah pukulan sama tendangan kan. Iya. Kalau untuk di pertandingan itu misalnya laga itu 1v1, yang dinilai itu adalah pukulan yang masuk. Jadi kalau nggak masuk itu nggak dinilai Kak. Gitu. Kalau seni sama, dia melihat gerakan, power, pukulan, dan kelincahannya Kak. Dia dikasih waktu tuh kalau seni 3 menit. Oh gitu, oke. Jadi kalau di seni mungkin teman-teman juga dari awal tidak langsung fokus di laga seperti itu. Iya. Tidak langsung fokus di laga, jadi dasar-dasarnya tahu lah ya untuk seni itu seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Nah sebenarnya tadi kirain itu ada salah satunya dari teman-teman ini ada yang di kategori seni juga gitu, karena pengen tahu juga kalau laga ini seperti apa, detailnya kalau di seni itu seperti apa gitu ya. Nah kalau di laga sendiri itu dari Ervan dulu ya kita tanya ya, itu tantangannya tuh apa? Kalau tantangan sih di fisik kita Kak, tergantung fisik kita sama teknik gitu. Iya. Kalau kita nemuin lawan yang jam terbangnya lebih tinggi itu lumayan susah juga Kak. Iya. Karena sering bertanding kan. Iya betul. Kalau dari Yanti sendiri apa tuh tantangannya? Kalau misalnya itu ya fisik sih Kak. Soalnya kalau misalnya fisiknya lemah ya gimana? Kalau ditendang sedikit ya nafasnya bisa kurang juga, kurang latihan fisik. Oke, nah mungkin nanti kita juga pengen tahu ya persiapan apa saja untuk kita misalnya pengen bertanding di silat gitu ya, selain latihan silat ya, untuk olah fisik apa saja yang bisa sebagai bekal kita seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen juga nih belajar silat gitu, apa aja nih harus diperhatikan atau yang disiapkan gitu ya untuk pemula seperti itu kan, karena teman-teman di sini kan udah lumayan lama ya, udah bertahun-tahun, ada yang udah dari SD, udah dari SMP gitu kan, lumayan udah sebelum Popda tadi mungkin udah ada mengikuti kompetensi di sini ya, di tingkat daerah, mungkin tingkat sekolah atau apa gitu ada? Gak ada. Atau apakah di Popda kemarin itu adalah ajang pertamanya kalian gitu ya? Iya, ajang pertama. Ajang pertama. Oke, itu mungkin kesannya beda banget ya. Nanti kita bakal terusin, kita bakal ngobrol lagi, tanya lagi, tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Wish you were hot or cold, that's in between this, giving me feelings. Don't tell me you don't know, your conversation ain't so innocent. Bite your tongue, don't you know how wild these thoughts will run? Careful now, I hang on every word that leaves your mouth. Don't put ideas in my head. No. Don't put ideas in my head. No. Because the deeper they get, the more I like it. Don't put ideas in my head. Don't put ideas in my head. Don't put ideas in my head. Don't try to fuck with my feelings. Fuck with my feelings. Don't put ideas in my head. 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 I get that dopamine like angel cake bites. Feeds my appetite. Between your lines I read, fill up the blank space with my fantasy. Bite your tongue, don't you know how wild these thoughts will run? Careful now, I hang on every word that leaves your mouth. Don't put ideas in my head. No. Don't put ideas in my head. No. Because the deeper they get, the more I like it. Don't put ideas in my head. Don't put ideas in my head. Don't put ideas in my head. Don't try to fuck with my feelings. Fuck with my feelings. Don't put ideas in my head. 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 Don't put ideas in my head.
Don't put ideas in my head. Because the deeper we get. Masih di 99,2 FM Pro 2 RRI Rani, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Nah, kita masih di Pro 2 Jaga Malam sama Yanti dan juga Ervan ya. Oke, masih semangat ya Yanti dan Ervan ya. Kita masih harus ngobrol sama mereka karena kita masih mau tahu nih ya cerita-ceritanya mereka untuk di pencak silat itu seperti apa gitu. Mungkin buat teman-teman di rumah yang tertarik gitu pengen masuk ke perguruan silat juga, itu bisa belajar di mana atau mendaftar di mana, nanti mungkin Ervan sama Yanti bisa kasih tahu gitu ya. Nah, nomor 2, jadi si Yanti sama Ervan ini udah lumayan lama latihan silatnya. Kita juga tadi di belakang ya sempat cerita-cerita juga tentang prosesnya mereka. Cuman kalau untuk di silat ini juga ada beberapa yang boleh diceritakan, ada juga yang enggak gitu ya, kayak ada ranah-ranah yang privacy lah seperti itu ya. Iya. Cuman orang dalam aja yang tahu. Kalau mau tahu lebih lanjut ya ikut silat gitu intinya ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa gerakan dan jurus itu punya maknanya sendiri ya di silat itu ya. Pasti dari setiap gerakan, setiap jurus itu punya makna yang pengen disampaikan gitu. Nah, kalau untuk di silat sendiri nih Yanti, kalau nggak salah ya kita kan ada sabuk ya namanya ya. Iya. Nah, di sabuk itu kadang kita melihat orang latihan ataupun tampil ada yang pakai sabuk warna ini, warna itu gitu. Itu tuh ada tingkatan-tingkatannya ya berarti ya? Iya, ada. Oke, jadi seperti apa tuh tingkatannya Yanti untuk sabuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga atau seterusnya itu seperti apa? Kami pas latihan ini pertama kali itu dapat sakral dulu. Habis itu kalau udah dapat sakral, ini naik ke sabuk jambon. Udah naik sabuk jambon, sabuk hijau. Udah sabuk hijau, sabuk putih kecil, baru naik untuk sabuk untuk ngelatih. Sabuk mori namanya, Kak. Oh iya, berarti yang terakhir itu yang putih besar ya? Iya. Iya. Putih besar itu sabuk mori namanya. Iya. Dan itu kalau udah dapat sabuk itu udah bisa ngelatih tuh. Sudah, Kak. Sudah. Oke, jadi Ervan sama Yanti nih udah di sabuk putih itu. Udah. Udah. Oke, berarti kelasnya udah bisa ngelatih lah ya. Iya. 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 Oke, nah sebelumnya tadi kita bahas di Popda ini adalah ajang yang pertama kali kalian ikuti gitu ya. Oke, kalau di Popda kan tadi kalau untuk di laga Ervan bilang itu sesuai berat badan ya Iya, Kak. untuk nomor-nomornya atau kategorinya gitu ya. Jadi seperti apa tuh misalnya kita di berat badan segini lawannya juga harus sama gitu maksudnya? Iya, Kak. Dia kan tergantung berat badan tuh, Kak. Misalnya berat dia itu dari 39 sampai 42 berarti dia kelas A. Oke. Nah, kalau lebih dari kelas A itu bisa di-dis, Kak. Oke. Karena sudah ditentukan di kelas A. Jadi kalau Ervan kemarin tuh di kelas apa? Saya di kelas D, Kak, dari berat 51 sampai 55. Oke, berarti itu juga beratnya juga nggak bisa di bawah itu ya? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa di bawah itu, nggak bisa pokoknya harus udah sesuai sama ketentuan itu. Iya, Kak. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya aturannya teman-teman yang mungkin yang belum tahu sebelumnya. Kalau untuk di laga di pencaksilat itu ada bagian-bagiannya tadi yang disebutkan oleh Ervan tuh sesuai dengan berat badan kelas kalau di sana disebutinnya ya. Iya. Nah kalau untuk Yanti sendiri kemarin di kelas apa? Yanti di kelas B dari berat badan 43 sampai 46. Oke, kemarin kebetulan berhadapan sama lawan dari Atlet Karimun. atlet Karimun. Nah, ini kan sama-sama ya yang perdana bagi kalian ya. Iya, Kak. Gitu. Nah, prosesnya kemarin gimana untuk seleksinya sampai akhirnya kalian bisa mewakili Natuna gitu untuk di ajang Popda pencaksilat itu. Kalau Yanti kemarin gimana? Yanti pas itu pas seleksi di sini pertama kali latihan dekat rumah pelatihnya. Iya. Latihan pernapasan dulu, habis itu baru pukulan, tendangan. Oke.
Jadi kalian nih yang di Natuna gitu ya, ada beberapa tempat atau perguruan silat itu diseleksi semuanya. Kemudian barulah terpilih kalian yang mewakili Natuna untuk di Popda kemarin, seperti itu ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk silat sendiri kemarin selain kalian ada berapa orang yang dikirim Ada dari Natuna aja tuh? Ada 12 Kak. Oh 12, berarti kalian yang di laga hanya berdua atau ada atlet yang lainnya juga? ada atlet yang lain juga. Oke, kalau untuk di laga kemarin selain kalian ada berapa orang lagi? Ada Kalau di laga tuh ada 11 juga, itu di laga semua. Jadi satu orangnya tuh seni. seni tunggal. Oke, selebihnya itu seni yang satu. Iya, Kak. Oke. Nah, jadi pas kalian terpilih nih untuk mewakili Natuna gitu ya di ajang Popda itu, menuju ke Popda itu mungkin pasti ya ada persiapan-persiapannya tuh. Nah, kalau di Erpan dulu lah. Erpan sendiri tuh persiapannya apa kemarin untuk Popda, selain ya kita tahu lah mungkin latihan silatnya. Selain itu apalagi nih yang Erpan lakukan gitu sebagai upaya untuk mempersiapkan fisiknya, mungkin latihan-latihan apa saja Erpan? Kalau latihannya sih setiap harinya jogging ya Kak, terutama untuk melatih fisik, stamina, Oke. dan pukulan, tendangan itu harus kuat, speednya juga harus laju. Itu aja? Iya, itu aja. Oke. Kalau Deyanti sendiri seperti apa Ya sama sih Kak. persiapannya kemarin? Jogging. Ya jogging yang pastinya itu pasti. Terus kami dekat GOR itu juga latihan fisik sih. Kayak latihan tendangannya tuh penuh power, kalau enggak ya enggak ini. Iyalah ya, kalau enggak ya enggak jatuh, enggak tumbang lah lawannya kan. Jadi emang betul-betul ekstra gitu ya, disiapkan dari segi fisik gitu ya. Kemudian selain fisik juga tentu mental ya Evan ya, seperti Evan bilang tadi. Iya Kak, Iya, mental. mental. Itu gimana tuh kalian nyiapin mental ini kan yang pertama nih, mungkin ada perasaan kayak deg-degan atau kayak nggak pede atau apa ketemu lawan karena ini baru pertama kali nih gitu. Itu gimana tuh supaya kalian bisa kayak tenang gitu, biar nggak terlalu nervous atau grogi kemarin, biar mental kalian tuh sekuat baja gitu. Kemarin tuh gimana caranya biar kuat mentalnya untuk melawan lawannya gitu Evan? Intinya yakin aja Kak kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa. Oke, pede aja gitu ya. Iya, pede Kalau aja. kalau Yanti gimana kemarin? Yanti pas dekat sini tuh sempet down mentalnya, cuman gara-gara masnya bilang bisa, yaudah nggak terlalu down lagi. Iya, berarti pas awal dipilih tuh, misalnya Yanti kan mewakili Natuna juga nih di ajang pencaksilat gitu di Popda gitu kan. Itu gimana tuh? Apakah kayak yakin nggak ya, bisa nggak ya gitu? Ya, Atau udah ragu. aku ragu ya, sempat ragu ya? Sempat ragu. Sempat ragu. Nah pas udah di sananya tuh yang bikin Yanti tiba-tiba kayak nggak ragu lagi, kayak udah mantap nih mau ngelawan ini, itu apa tuh? Ya itu dikasih support sama pelatihnya, sama teman-teman juga. Iya. Jadi ya udah hilang ragunya. Oke, terus kalian ada cerita-cerita kayak pengalaman yang berkesan nggak gitu pas selama kalian mengikuti Popda kemarin? Ada nggak? Apa sih yang berkesan terus kayak masih diingat-ingat sampai sekarang, nggak terlupakan, itu apa? Ada nggak ceritanya? Pas latihan bersama Kak, itu paling berkesan sih. Ya, pas latihan dah di sananya ya. Iya. Iya, mulai dari sebelum berangkat sampai di sana itu berkesan banget ya latihannya kan. Itu latihan bersamanya itu kalian gabung sama yang atlet-atlet lain gitu ya? Iya. Cuman atlet dari Natuna aja. Kalau dari Karimun sama yang lain enggak. Oh iya, kalian yang atlet-atlet dari Natuna gitu ya? Iya. Oke. Nah tadi sebenarnya pengen nanya juga ya, kalau di silat ini tadi kalian bilang ada yang laga, terus juga ada yang seni. Mungkin ya belum bisa lah kita untuk cerita-cerita tentang seni karena teman-teman nggak fokus itu gitu ya. Iya. Iya. Ya, berarti pas mulai masuk perguruan silat nih, latihannya tuh emang udah latihan untuk laga gitu, fokus ke laga, atau seperti apa? Atau kita tuh bisa milih gitu, aku mau laga nih atau aku mau seni nih. Di mana Erpan dulu?
Itu tergantung diri kita sendiri kak. Dia tuh mau ikut laga apa seni itu tergantung kita. Iya, berarti kita dikasih pilihan. Iya, seperti dikasih itu. pilihan. Terus kenapa Erpan tertariknya ke silat yang laga gitu? Kenapa nggak yang ke seni? Nah, gimana? Di laga sih lebih menantang ya kak. Ya, oke. Karena satu persatu kan. Iya, kayak lawannya ada gitu ya Iya, di depan mata. kayak beradu teknik lah. Iya, iya. Berarti kalau Erpan ini emang dulunya suka berantem gitu? Enggak ya? Ya enggak juga Iya, ya. enggak juga ya. Enggak berantem. Iya. Jadi kalau kita bersilat gitu ya, bersilat kayak melawan orang dengan ilmu silat seperti itu lebih ke apa? Kayak sama nggak sih sama kayak kita kalau mau dibilang berantem mungkin Evan juga belum pernah berantem ya tadi ya, Belum bukan pernah ya? gitu ya, meskipun jago silat gitu ya, nggak untuk berantem juga ya kan, jadi emang lebih ke untuk bela diri gitu Iya, ya. Nah, bela diri. setiap pukulannya tuh beda, pas ada aturannya ya dari sana ya, emang udah ada aturannya, bukan maksud kakak tuh bukan sembarangan pukul gitu, pukul tendang itu emang udah ada taktiknya gitu ya kalau di silat Udah ya? ada ya. Iya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi kalau untuk penilaiannya tuh, kalau untuk jurinya nilai kalian yang di laga tuh seperti apa? Dari apanya? Dari tendangan masuknya kak. Misalnya kita nendang body kan, nah itu masuk tuh dihitung kak. Gitu. Iya. Oke. Nah, kalau untuk di itu tadi, kalau ada larangan-larangannya nggak? Misalnya nggak boleh nendang ini, nggak boleh mukul ini gitu. Kalau di silat itu aturannya Ada. gitu deh. Ada kak. Ada kak. Kalau di silat tuh apa? Seperti apa larangan? Kalau di laga itu nggak boleh mukul kepala kak. Sama kemaluan. Oke, di situ ya. Kalau emang udah kena tuh kena kepala orang seperti atau kemaluan misalnya gitu, itu udah pasti kalah gitu ya. Enggak, Enggak. itu belum. Oh, belum. Dikurangin cuman Oh, poinnya. berarti udah berkurang poinnya seperti itu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Yanti sendiri, itu tadi kan latihannya di silat itu udah lama ya, dari kelas 5 SD ya. Iya. Nah, itu gimana bisa akhirnya memilih laga juga nih? Kenapa nggak seni gitu? Kalau dari Yanti sih memang dari dulu memang nggak ini seni. Oh, gitu Kayak ya. kurang, lebih ke laga aja. Iya. Apa nih yang buat tertariknya di laga tuh apa? Kalau menurut Yanti? Ya kayak seru aja. Seru aja gitu ya. Karena mungkin kayak yang kita lawan tuh nyata gitu ya. Tapi kalau untuk di seni itu teman-teman juga pernah latihan di dasarnya itu atau enggak? Pernah, Pernah juga. cuman 1 jurus saja. Habis itu nggak ini lagi. Oh iya. Berarti kalau kita kaitkan dengan sabuk-sabuk tadi, itu pas di sabuk berapa tuh kita bisa milih kita mau fokus ke laga atau seni, atau nggak ngaruh ke sabuk itu Arpan? Sebetulnya nggak ngaruh kan. Itu tergantung diri kita lagi. Iya. Nah, maksudnya tuh apakah kita nanti ditanya gitu sama pelatih kita, diberi pilihan? Biasanya Iya. ditanya kak. Ditanya gitu Iya. ya. Oke. Nah, terus kalau untuk kita mendapatkan sabuk-sabuk itu tentunya nggak sembarangan ya. Maksudnya Iya. ini biar teman-teman juga pada tahu ada arti-artinya dari warna-warna sabuk tadi, dan untuk mencapai ke seperti yang teman-teman ini, Erpan dan juga Yanti kan udah di sabuk putih yang udah bisa melatih lah ya. Itu nggak bisa instan gitu ya. Iya. Ya, jadi semuanya step by step, penuh perjuangan gitu. Kalau di Erpan sendiri tuh berapa tahun tuh udah bisa dapat sabuk putih yang tadi? Kalau saya kan latihan dari 2021 kak. Jadi 2 tahun lah. Lu cukup cepat juga ya. Kalau di Yanti sendiri Yanti udah latihan 3 tahun sih kak. 3 tahun terus 3 tahun. dapat sabuk itu ya. Iya. Nah, itu kalian latihannya konsisten atau seperti apa biasanya? Sebelum ini ya, sebelum Popda kemarin kalian latihannya itu dalam 1 minggu itu berapa kali? Hampir setiap malam kak. Oh gitu, hampir setiap malam. Kalau Erkan juga gitu? Iya kak. Setiap malam, sebulan sebelum Popda itu kami latihan kak. Oh iya. Tapi sebelum ada
Popda nih gitu, yang biasanya di hari-hari biasa itu teman-teman ini latihan silatnya itu per minggu atau gimana? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu? Seminggu 2 kali. Iya, tapi rutin lah ya gitu ya. Iya, rutin. Iya. Latihannya. Nah, dulu itu belum Popda. Nah, sekarang udah Popda. Udah selesai Popda, teman-teman juga udah menoreh prestasi gitu ya, udah dapat prestasi, udah dapat medali. Tentu jadikan motivasi lah ya untuk kalian ke depannya lebih baik lagi, bener nggak? Benar Iya. ya? Iya. Nah, kalau untuk ke depannya tuh apakah ada rencana atau mau ke ajang mana lagi yang terdekat gitu, ada nggak? Kalau saya ke ajang Poprov lagi Kak. Poprov Iya. itu kapan? Poprov itu 2026 Kak. Oh iya, infonya bakal diadakan di 2026. Jadi teman-teman ini sama, Yanti juga gitu? Yanti masih ikut Popda, belum bisa Poprov. Oh iya, dia berumur ya? Iya, pakai umur. Pakai umur ya. Berarti Yanti masih mau mencoba keberuntungannya di Di Popda. Popda. Kalau si Erpan nih udah mau mulai fokus ke Poprov. Poprov gitu. Nah, berarti kalian diseleksi lagi nih, udah mulai dari sekarang atau belum untuk persiapan Poprovnya Erpan? Untuk persiapan sekarang masih latihan Kak. Latihan rutin untuk mempersiapkan tuh Poprovnya. Berarti dari pelatihnya juga udah mulai fokusin kalian untuk persiapan Poprov ya? Iya. Dari sekarang. Begitu pula dengan Yanti, persiapan lagi mungkin untuk dapat medali emas di Popda ya? Iya, Kak. Iya, amin ya. Erpan juga gitu, mudah-mudahan dapat medali emas juga lagi Iya, Kak. Amin. untuk di Poprovnya. Nah, teman-teman kalau di tempat latihan kalian tuh mulai dari usia berapa tuh bisa ikut latihan di silat tempat kalian? Nggak mandang umur sih, Kak. Nggak ada ya? Cuman ya harus bisa ini materinya aja. Oke, tapi yang sejauh ini gitu, yang selama kalian latihan tuh paling kecil tuh ada yang kelas berapa gitu? Kalau dekat Yanti nih, Yanti ngelatih ya ada kelas 1 SD. Gitu. Kalau di yang Erpan? Sama Kak, kelas Sama. 1 SD karena satu pelatihan. Oh iya. Terus siapa nih pelatihnya kalau boleh tahu? Yanti pas masih latihan dulu mah, pas zaman siswa pelatihnya Mas David sama Mas Duta. Oh iya, pas masih siswa ya? Iya. Kalau si Erpan sama? Sama Kak. Iya sama. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pelatihnya, mungkin ada nonton ya pelatihnya, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih sudah memberi kalian bekal sehingga kalian sudah sampai di titik ini gitu, kayak udah bisa melatih orang malahan ya, melatih teman-teman. Mungkin ada mau disampaikan ya Teh? Ya buat Mas David sama Mas Duta, terima kasih udah bimbing Yanti sampai jadi warga juga, sama Mas Erpan kalau pas Mas Erpan sudah jadi warga juga ngelatih Yanti, sama Mas Soleh. Kalau pas TC ya Mas Pai, terima kasih untuk latihannya, sangat berguna Mas. Dan untuk pas di GOR untuk Kak Yani dengan Bang Har, makasih udah bimbing Yanti sampai bisa ke Batam sama dapat medali perunggu. Makasih Kak. Oke, kalau Ervan mungkin ada yang mau disampaikan ke pelatih atau orang-orang yang mungkin berjasa, yang memberikan motivasi besar bagi Ervan hingga Ervan bisa sampai di titik ini di pencak silat. Untuk pelatih saya yang sudah melatih, saya sangat berterima kasih karena sudah melatih saya sejauh ini sampai bisa masuk Popda. Udah, itu aja. Agak lebih simpel ya kalau dari Ervannya. Oke, kalau kalian nih udah bisa melatih tuh, itu sebutannya warga ya gitu ya? Iya. Iya. Ya, oke. Baru dengar gitu ya istilahnya, dulunya siswa udah bisa sama-sama udah bisa ngelatih tuh warga gitu ya sebutannya. Iya. Oke. Nah, mungkin kita itu dulu teman Pro 2, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita sama Ervan dan juga Yanti. Kita break sebentar ya dengan lagu-lagu berikut ini. Teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.7 tahun sudah
Indonesia Raya. Idih, ngapain sih kamu Pit? Nyanyi-nyanyi pakai tangannya ditaruh di dada lagi. Apaan sih kamu Dan? Gak ada rasa nasionalisme banget sih. Ya elah Pit, nonton-nonton aja kali, nggak usah dipraktekin juga kan? Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki keseriusan untuk menghargai dengan rasa nasionalisme. Berdiri dengan bangga menyanyikan lagu kebangsaan kita adalah keharusan. Makanya banyakin belajar sejarah biar rasa nasionalismemu bangkit, jangan banyakin tidur. Ya ampun Pit, segitunya ngatain aku. Ya biarin, kenyataannya kok. Nyanyikan dengan bangga lagu kebangsaan kita, karena itulah cara mengobarkan semangat perjuangan dan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. I know it used to be crazy, say I used to be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never meant, the ones that got away. Left my living fast somewhere in the past and took another road. Turns out crowded rooms empty out as soon. There's somewhere else to go. I know it used to be crazy. I know it used to be fun. You say it used to be wild. I say I used to be young. You tell me time has done changed me. That's cause I used to be young. I know it used to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's cause I used to be young. Those wasted nights are not wasted. I remember everyone. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. You tell me time has done changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Masih di 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, masih di Pro 2 Jaga Malam bareng sama aku Farah Fernanda, dan juga masih barengan sama narasumber kita pada malam hari ini. Ada atlet muda Natuna ya, yang potensial ya, kali ini di bidang pencak silat. Ada Yanti dan juga Ervan Kurniawan yang kemarin sudah berhasil meraih medali perunggu ya, mengharumkan nama Kabupaten Natuna di ajang Popda 2024 yang diselenggarakan di Batam ya.
Oke, tadi udah cerita banyak sama mereka tentang silat, kemudian juga tentang pengalamannya mereka kemarin saat mengikuti Popda gitu ya. Mungkin kita tanya sedikit sebelum penutup ya. Kalau di Yanti sendiri, selain ini kan mengisi waktu luangnya ya dengan hal-hal yang bermanfaat, dia seperti latihan silat ya. Kalau selain silat, apakah ada hobi lain yang biasanya Yanti misalnya juga suka nari kah atau apa gitu? Ngikutin ekstrakurikuler lain nggak selain silat gitu kalau untuk dari sekolahnya? Yanti di sekolah ikut ekstrakurikuler nari. Oh, ikut nari juga ya. Iya. Jadi penari bukan berarti nggak bisa silat ya, jadi bisa keduanya nih, luar biasa. Nah, kalau untuk cita-citanya mungkin Yanti mau jadi polwan. oh iya, sesuai lah ya, kalau menjadi polwan juga harus punya bekal bela diri ya. Nah, Iya. makanya dia dari kecil-kecil dia udah latihan silat. Kalau Ervan sendiri nih, dari gaya bicaranya, postur tubuhnya kita udah bisa lihat ya cita-citanya pasti kayak jadi abdi negara ya gitu-gitu ya. Cita-citanya apa nih Ervan? Cita-cita saya TNI Kak. Iya, mudah-mudahan ya, amin ya, Ya, untuk Yanti amin. dan juga Ervan, mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Nah, selain di silat mungkin Ervan ada hobi lain, misalnya main bola atau volley juga bisa. Hobi lain ada di bola kaki, Bola futsal. kaki. Oke, jadi nggak cuma satu bidang ya, mumpung masih muda, kalau bisa kuasailah bidang-bidang lainnya juga, tapi kita harus fokus satu kayak yang kalian ini fokus silat seperti itu ya, tapi yang lain juga jangan tinggalkan. Dan satu lagi pesannya untuk akademisnya di sekolah juga jangan ditinggalkan ya gitu ya, kalau bisa juara silat, juara juga di kelasnya ya. Oke. Nah, karena sudah pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat nih Teman Pro 2, kita juga sudah di penghujung acara bersama Ervan dan juga Yanti. Mungkin kita bakal minta closing statement ya dari mereka, mungkin ada pesan dan juga harapannya mereka untuk mereka ke depannya ataupun generasi muda atau anak Natuna ke depannya seperti apa. Kita dari Yanti dulu. Ya buat Silakan Yanti. ya buat anak Natuna kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya berbakti juga sama orang tua. Iya, itu penting juga ya. Iya. Kalau kita bakti sama orang tua, mungkin jalan kita Akan lebih mudah. Iya, akan lebih mulus untuk menuju kesuksesan kita. Itu cukup Yanti? Iya. Segitu? Oke, dari Yanti seperti itu. Kalau dari Ervan sendiri kira-kira mungkin ada pesan ataupun harapannya untuk kedepannya seperti apa Ervan? Pesan dari saya untuk kawan-kawan tetap semangat untuk mengembangkan potensinya di bidang olahraga dan jangan pantang menyerah, jangan takut gagal karena kegagalan adalah sebuah dari keberhasilan. Oke, cukup Ervan? Cukup Kak. Iya. Jadi kalau apa ya, kalau kita tanya dia jawabnya sikit-sikit malu, tapi ternyata pesan di terakhirnya luar biasa gitu ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 khususnya generasi muda yang mungkin nonton kita di malam hari ini atau dengerin kita di Pro 2 RRI Ranai malam hari ini, inilah tren potensial yang kita punya ya dari kemarin yang dari Popda yang diselenggarakan di Batam. Ada Ervan dan juga Yanti, tadi pesannya mereka untuk anak muda Natuna depannya ya lebih baik lagi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, mengisi waktunya, tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan takut sama kegagalan katanya, karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan, seperti itu ya Ervan ya. Iya. Oke, Teman itu aja dulu kesempatan kali ini kita ngobrolnya sama Ervan dan juga Yanti. Mudah-mudahan mereka untuk kedepannya seperti goalsnya mereka masing-masing tadi ya, mau persiapan ke Poprov, ada yang mau persiapan ke Popda lagi ya. Mudah-mudahan langkahnya dimudahkan untuk mendapat prestasi yang lebih baik lagi untuk mengharumkan nama Natuna khususnya ya. Thank you buat Yanti, thank you juga buat Ervan, thank you buat teman Pro 2 semuanya dimanapun berada yang udah dengerin kita malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Kita jumpa lagi mungkin di lain waktu ya. Yanti dan juga Ervan, thank you sekali lagi buat semuanya. Sampai jumpa di Pro 2 Jaga Malam edisi berikutnya. Pamit undur diri, saya Vera Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.